Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang kami kasihi, saat terindah saat ini kita beribadah kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena itu Tuhan itu baik. Kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan kami beribadah kepadamu. Kami mau bersukacita di dalam Engkau, memuji dan menyembah Tuhan. Urapi Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan, dengan urapan Roh Kudus, kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah saat ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah saat ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Saat ini Dia Allah yang besar, terlebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Kita pujikan dengan satu pujian besar Allah. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Amin. Puji Tuhan. Kita mau pandang kepada Yesus. Haleluya, pandang Dia. Selama hidup ini jangan bergeser dari Yesus. Haleluya. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Haleluya, kita tetap memuliakan Dia. Mengasihi hidup, mengasihi hidup, mengasihi memandang kepada Yesus. Firman-Mu itulah petunjuk hidup kami. Tatkala kami diperhadapkan dengan segala macam persoalan hidup, kondisi saat ini juga, kami percaya firman Allah jawaban bagi kami. Sumber kekuatan kami, yang menentukan kami, yang memberi kepastian kami tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami percaya kepada Engkau saja Tuhan. Kami berharap dan bergantung hanya kepada-Mu. Kami mau tetap tinggal dalam Yesus. Semakin hari semakin berakar kuat dalam Yesus. Sehingga sekalipun datang tantangan ujian seperti apapun, kami mau tetap percaya hanya kepada Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Urapi kami dengan Roh Kudus, itu yang akan memberi pengertian bagi kami tentang firman Allah. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dia Tuhan yang sudah menolong kita. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang selalu memberkati kita. Kita percaya Dia sungguh-sungguh, maka kita akan selalu alami kekuatan. Kemenangan terus akan menjadi bahagian kita. Puji Tuhan, kita akan menerima firman Allah. Bapak Ibu Saudara akan terima firman Tuhan di saat ini dengan tema tetap dalam Kristus. Haleluya. Tetap dalam Kristus. Kolose pasal yang kedua. Saya kembali lihat ayat ini untuk hari ini. Selamat hari Minggu, kita beribadah kepada Tuhan. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7 saya baca begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Entah berapa kali ayat ini saudara baca, entah berapa kali sudah dengar renungan lewat ayat ini, tapi saya ingin kembali melihat dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara, dan kita mau belajar firman Allah. Kita melihat latar belakang tentang jemaat Kolose, sehingga Paulus harus menulis surat seperti ini. Untuk apa? Menanamkan ajaran-ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang benar ini akan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh banyak guru-guru palsu pada saat itu. Jadi pada intisari sebetulnya surat Kolose ini adalah ajaran yang mengajar bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus. Kenapa saya ingin mengangkat lagi tema ini? Supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh kondisi apapun yang terjadi saat ini. Dalam mencapai puncak kepenuhan hidup dalam Kristus Yesus, maka orang percaya memang harus melewati beberapa hal. Supaya apa? Kita tetap kuat dalam Yesus. Kita tetap beriman dalam Yesus.
kita tetap teguh dalam Yesus. Saudara perhatikan ya, yang pertama tetap dalam Yesus, tetap dalam Yesus. Continue to live in Him, tetap dalam Dia, secara terus menerus, secara kontinu. Jadi kalau bicara secara kontinu, kita tidak dikondisikan seperti apapun untuk tetap dalam Dia. Mau Dia kita dalam kesenangan, dalam ketidaksenangan, mau ada bencana, mau ada problem apapun, terlebih saat ini di kondisi seperti virus corona ini, kita secara kontinu terus menerus tinggal dalam Tuhan. Ibarat pohon, ya, ibarat carang yang ada pada pohon, gitu kan? Ibarat carang yang ada pada pohon. Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Di sana dikatakan, "Tidak, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya." Lalu disebut di sana, siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah banyak. Lalu ada ayat di ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa kalau baik saya baca, nanti saya keliru dan saya ingin baca kembali ayat itu, Yohanes pasal 15. Ya, kita buka di sana Yohanes 15 ayat yang kelima. Oke, sudah dapat semua. Bapak Ibu sudah perhatikan, saya baca di sana, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saya bilang kata tinggal dalam Tuhan itu harus terus menerus, secara kontinu, terus menerus, dalam kondisi apapun, tinggal tetap dalam Tuhan, dalam Dia. Di luar Dia, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya tidak mampu melakukan apa-apa. Tinggal terus dalam Dia. Itu letak kekuatan kita, letak pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal dalam Tuhan. Saya bilang ibarat carang melekat atau menempel pada pohon. Lalu saya melihat tentang kata tinggal dalam Tuhan ini memiliki makna, tujuan, ada tujuan perlindungan di sana. Tuhan di tempat perlindungan kita, ya. Tinggal dalam Dia berarti kita berlindung kepada Dia. Kita selalu mohon kekuatan dari Dia, ya. Firman Allah berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, mari kita mau selalu ambil ayat ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kita. Tinggal di dalam Dia, tenang di dalam Dia. Di saat orang dalam kondisi seperti apapun, kita mau tenang karena kita tahu kita ada dalam Dia. Kita ada dalam Kristus Yesus. Kita terpelihara dalam Dia. Kita senantiasa mengalami kemenangan, mengalami kekuatan dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam Tuhan, tidak meninggalkan Yesus, tetap dalam Dia, selalu mencari Tuhan. Sekali lagi, selalu mencari Tuhan. Hatinya selalu haus seperti rusa yang haus akan air. Selalu rindu, terus menerus di dalam Yesus Kristus, terus menerus di dalam Dia. Biarlah kerinduan ini selalu ada. Bapak Ibu Saudara, saya rindu di tengah-tengah kondisi ini, Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya, kita mau selalu tinggal dalam Yesus. Kita mau selalu lihat Dia. Kita mau percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Kita percaya tinggal dalam Tuhan, dalam pengertian aku tenang dalam Dia, aku tenang dalam Yesus, aku tenang dalam Dia. Sekalipun goncang, sekalipun kondisi sekarang semakin tidak menentu, ketenangan itu perlu. Kata saya baca di sebuah artikel, orang itu bisa cepat terjangkiti oleh epidemi ini, ya, tentang penyakit atau wabah ini. Salah satu penyebab yang menstimulus, yang merangsang cepat terjangkiti itu karena
daya tahan dari seseorang itu menurun, imunnya itu menurun. Nah, salah satu penyebab imun itu, daya tahan itu menurun itu faktor psikologis, ya. Faktor psikologis, dia terlalu mikir, lalu stres, itu tidak ada ketenangan. Tapi kalau kita tenang dalam Yesus, kita bisa atasi segala hal. Orang kalau dia tenang dalam Yesus akan berpikir sehat, ya. Orang yang tidak tenang, dia berpikir pun tidak sehat, ya. Tubuhnya pun akan terpengaruh, pikiran, emosi, itu akan terpengaruh. Tinggal tetap dalam Yesus. Di sana jiwamu tenang, di sana jiwaku tenang, di sana jemaat, ya, semua yang mendengar berita firman Allah ini, kita akan alami selalu ketenangan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, di sana dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saya bilang tadi, di situ ada ketenangan. Dia meluputkan, ya, paling tidak dia meluputkan kita dari pikiran-pikiran, dari ketenangan, ketidaktenangan jiwa ini. Jiwa kita dibaharui dari hari ke hari. Saya kembali kepada ayat pokok tadi. Saya lihat kembali dalam Kolose pasal 6, Kolose pasal yang ke-2 ayat 6 tadi. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia, berakar dan dibangun, ya, berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar dan dibangun di atas Dia, berakar dalam Yesus. Apa itu? Kegunaannya apa? Ya. Berakar itu merupakan yang pertama sumber kekuatan. Akar, kalau akar itu rapuh, maka pohon itu cepat roboh, iya kan? Kalau akar itu rapuh, coba kita lihat di musim penghujan ini banyak pohon roboh. Dilihat kenapa ada pohon tidak roboh, ada pohon yang roboh. Persoalannya di akar. Kalau akarnya nggak kuat, akar rapuh, roboh. Anak-anak Tuhan yang akarnya rapuh menghadapi virus corona ini, imannya bisa roboh, benar. Imannya bisa roboh karena rapuh. Tetapi kalau kita berakar dalam Kristus, kita mau berakar dalam Dia, sumber kekuatan, saya bilang, sumber kekuatan itu ada dalam Yesus. Ya. Akar itu memiliki pekerjaan, yang memiliki fungsi akar. Selain dia menahan kekuatan pohon itu, ya, semakin dia berakar ke dalam, semakin kuat pohon itu. Semakin berakar kuat, semakin berakar ke dalam Yesus Kristus, semakin kuat iman saudara, ya. Jadi semakin kuat, ya, pengiringan kita mau digoyang dengan apapun, tak bisa goyang, tak bisa roboh. Mungkin bisa goyang, tapi tak bisa roboh karena akar kuat. Nah, demikian juga akar itu merupakan apa? Yang menyerap makanan, sari-sari makanan dari dalam. Nah, kalau kita berakar dalam Kristus Yesus, kita itu tumbuh sehat rohani kita. Makanan-makanan rohani semakin banyak kita alami. Tuhan izinkan saudara dan saya itu ada di kondisi begini, ya, kita ikuti anjuran pemerintah, ya, sebab memang seperti itu untuk sementara. Apalagi kita di Banyuwangi ini semua seruan coba kita kerjakan, gitu ya. Nah, saya melihat dari satu sisi saya tidak bisa kumpul sama-sama, tetapi di lain sisi mengajar jemaat semakin mandiri, ya kan, mencari Tuhan, gitu. Semakin mandiri itu dewasa, semakin mandiri mengambil sari-sari makanan, berakar dalam Kristus. Semakin banyak kita mengambil makanan rohani itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itu kira-kira. Kemudian saya dapatkan dibangun di atas Dia. Dari firman Allah, ayat itu yang berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia.
berguna apa? Sekali lagi sama, untuk memiliki kekuatan. Dibangun di atas dasar yang kuat. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di sana jelas Bapak Ibu Saudara bahwa ada dua macam bangunan. Ada dasar bangunan maksud saya. Yang satu dibangun di atas dasar batu dan satu dibangun di atas dasar pasir. Kemudian Alkitab mengatakan di sana, kemudian datanglah angin, datanglah hujan, datanglah banjir. Sama, yang dibangun di atas batu mereka mengalami ujian yang sama. Yang dibangun di atas pasir sama, ada hujan, ada angin, ada banjir, sama, ya. Tetapi kemudian disebut yang dibangun di atas pasir dia roboh, dia rusak, kerusakannya besar. Ini persoalannya apa? Dasar. Siapa yang dibangun di atas batu? Yesus itu adalah batu karang. Efesus katakan dialah batu penjuru yang dibuang oleh para tukang. Dia batu penjuru, ya. Dia menjadi batu penjuru, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kalau iman kita dibangun di atas dasar yang kuat, mau datang badai persoalan hidup saudara, mungkin sudah mulai khawatir. Tapi kalau imanmu dibangun di atas Kristus Yesus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu alami kegoncangan iman. Bangun rumah rohanimu di atas dasar batu karang itu. Orang yang bangun rumah rohaninya di atas pasir, saya bilang tadi, ujian sama, ya. Satu saat ini akan berdampak, memang akan kelihatan mana yang dibangun rumahnya, rumah rohaninya di atas batu karang, siapa yang dibangun rumah di atas dasar Yesus Kristus. Dia tidak akan goyah di tengah-tengah ujian seperti ini. Itu sebabnya rindu hati saya sudah bertambah teguh terus dalam iman. Seperti Paulus, dia bilang kepada jemaat yang ada di Kolose ini, begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajar mereka, tetapi tidak. Paulus ingin mereka terus, iman mereka terus dibangun, mereka bertumbuh terus dalam iman. Saya rindu dalam kondisi seperti ini pun saudara bertumbuh dalam iman, saudara bertumbuh dalam keyakinan akan Tuhan. Iman adalah kondisi rohani yang dapat meyakini, ya, meyakini secara terus-menerus bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal di luar nalar kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Iman yang teguh dapat mengalahkan dunia, ya, begitu firman Allah berkata, ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya baca lebih baik itu di sana. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, firman Tuhan berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia sekarang sementara ada dalam ketakutan yang luar biasa. Iman kita kepada Yesus mengalahkan ketakutan itu, ya. Semakin kita beriman kepada Dia, semakin kita memiliki kans untuk menang dari segala ketakutan. Itu sebabnya saya rindu jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan terus bertambah teguh dalam iman. Jangan goyah, jangan goyah sekali lagi. Iman yang teguh mengalahkan dunia, berbicara tentang cara bagaimana iman kita supaya teguh, perbanyak dengar firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana iman supaya tetap teguh, perbanyak dengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, ingat ya ayat itu. Saya ingin melihat lagi ayat itu, Roma 10 ayat 17. Ya, saudara perhatikan, saya baca. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman, supaya teguh, perbanyak firman Tuhan. Firman itu yang akan membuat iman saudara bertumbuh teguh, kokoh, dan kuat. Semakin kita cinta firman Allah di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang dilanda dengan ketakutan yang luar biasa ini,
saudara punya iman bisa teguh karena saudara suka dengan firman Allah. Perbanyak menyangkal diri, menekan menyangkal diri, ini perlu. Penyangkalan diri ini membuat kita kuat, kokoh iman kita, membuat kita teguh dalam menghadapi segala kondisi. Satu ayat saya lihat ya, Paulus bilang begini pada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia batinnya kami yang di dalam ini dibaharui dari hari ke hari. Melalui apa? Firman Allah tentunya. Saya rindu jemaat pun di tengah-tengah kondisi seperti ini, biar iman kita, rohani kita, manusia batinnya kita dibaharui terus. Praktekkan firman Allah setiap saat, setiap waktu. Yang berikut saya lihat di dalam, saya kembali di Kolose tadi ya. Kolose pasal yang ke-2 tadi. Ya, saya akan akhiri di bagian ini untuk renungan kita pada pagi hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajar kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur mengalahkan persekutuan. Oh, kenapa kok harus terjadi begini? Tapi kalau kita melimpah dengan syukur, ya, saya paham di kondisi begini itu dia bisa mungkin kita tidak mengalami sakit itu, tetapi dampaknya saudara yang punya usaha, mungkin toko saudara mulai sepi, mungkin ya income saudara mulai berkurang. Ya. Nah, kita mau belajar di sini. Mungkin yang pegawai dan apapun mungkin gaji atau upah yang sifatnya intensif mungkin berkurang, ya kan? Komisi-komisi yang biasa saudara dapat sebulan sekian mungkin berkurang, ya. Karena kondisi saya bilang, saudara, kita masih sehat, kita tetap sehat-sehat, tetapi dampak, ya. Nah, kondisi ini kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu mengalahkan persungutan. Ya, kalau kita bersungut bahaya. Lihat perjalanan orang Israel. Paulus bilang dalam 1 Korintus 10 ya. Itu contoh perjalanan gereja Tuhan. Yang mereka bersungut-sungut itu sebabnya banyak mereka yang mati di padang belantara, kan kata Paulus begitu. Banyak yang mati di padang belantara karena bersungut-sungut. Ya, mungkin secara jasmani kita tidak mati, tapi rohani kita menjadi mati karena kita terlalu banyak bersungut. Kita mengucap syukur di kondisi seperti ini. Saya bilang tadi mungkin ekonomi kita agak berkurang income-nya, bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu mungkin uang belanjamu jadi berkurang, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur mengalahkan persungutan itu. Bersyukur, hati yang melimpah dengan syukur mendatangkan berkat Allah. Ingat ya, sekali lagi, hati yang melimpah dengan syukur mendatangkan berkat Allah. Lukas 17, saya baca di sana, Injil Lukas pasal 17 ayat 16 dan ayat 19 ya. Oke. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, 10 orang yang sakit kusta. Yesus sembuhkan mereka. Datang kembali 1 orang. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkat Allah
luar biasa dari orang yang suka mengucap syukur. Keselamatan menjadi bagian dia. Bagian yang terindah orang yang mengucap syukur. Ada jaminan Tuhan mempedulikan dia, Tuhan memperhatikan dia. Yesus memperhatikan saudara. Kalau kau tahu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Amsal 17 ayat 22. Kita lihat ayat ini bagian terakhir dari renungan saya di minggu pagi ini, minggu tanggal berapa ini? 29 ya. Wah, oke. 22 ayat 22 dari Amsal 17. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Saya sudah bilang tadi kan, bagaimana kita menaikkan antibodi daya tahan tubuh ini. Hati kita perlu gembira selalu. Ucapan syukur, mengucap syukur itu identik dengan gembira, hati yang gembira. Jadi dalam menghadapi masalah ini, biar selalu kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Tetap teguh dalam iman. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara. Berakar dan dibangun di atas Yesus yang tidak akan goyah dan tetap dalam Yesus, tinggal tetap dalam Dia. Apapun yang terjadi, kita akan melihat selalu penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Saudara yang percaya firman Allah, engkau yakini dengan sungguh-sungguh, ingat, keyakinan akan firman Allah akan membuat kita tenang menjalani hidup ini. Dekat dengan Tuhan, di sana ada kekuatan. Dekat dengan Tuhan, di sana ada kemenangan. Ya. Dekat dengan Tuhan, kita akan selalu melihat pembelaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi satu pujian. Kita mengakhiri renungan kita. Kita percaya, bangkitkan imanmu kepada Yesus. Engkau tunduk kepala dan engkau mulai merasakan, engkau mulai mengalami kemenangan, kekuatan. Tuhan tidak membiarkanmu, Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah lupa dengan janji, ya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan Engkau, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku ini, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah dan sekali lagi ku ingin yang kerinduan ini selalu ada dalam hidup kita. Bersekutu dengan Dia, tinggal tetap dalam Dia. Haleluya. Hadirat Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Biarlah Roh Tuhan tinggal terus dalam hidup ini. Sungguh indah dasar, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu, amin, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun yang mengikuti siaran ini, diberkatilah kiranya engkau. Tetaplah dalam Yesus, berakar, dibangun terus di atas Dia. Jangan salah fondasi, jangan salah di mana engkau berdiri. Bertambah-tambah teguh dalam iman, bangun imanmu dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Perbanyak dengan firman Allah di tengah-tengah kondisi, supaya imanmu jangan rapuh, kokoh dan kuat senantiasa. Kita mau belajar mengucap syukur. Kalau kita pun dikondisikan beribadah dengan cara begini pun, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik ucapan syukur di sana letak kekuatan. Di balik ucapan syukur itu letak berkat Allah itu menjadi bagian kita. Jangan kita bersungut-sungut dengan keputusan-keputusan yang ada saat ini. Kita mengucap syukur. Tuhan inginkan ibadah yang kita naikkan benar-benar ibadah yang keluar dari dalam hati. Mana 2-3 orang yang berhimpun, di situ Dia ada. Di situ Yesus ada. Yang berhimpun karena nama Yesus, yang mengundang hadirat Allah. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Berkati mereka Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Tolong jemaat-Mu, tolong mereka Tuhan. Berkati, teguhkan, kuatkan iman mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan, jangan biarkan mereka. Tolong dan tolong. Kami sudah dengar nasihat firman. Biar firman Allah membekali terus hidup di kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Di akhir ibadah ini hamba-Mu akan berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini, dan sementara digoncang dengan virus corona ini Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu turunlah Tuhan. Engkau yang menguasai alam semesta ini. Itu sebabnya Engkau pun mampu memberhentikan dalam nama Yesus kami bersama. Tuhan tolong kiranya. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong. Kami teringat para dokter, para tenaga medis, para medis, mereka pegiat-pegiat kesehatan di rumah sakit, di tempat-tempat dimanapun, ya sampai di puskesmas, mereka ada di depan, mereka selalu berhadapan dengan para korban dan sebagainya. Kami berdoa, tolong mereka, lindungi mereka Tuhan, Tuhan, keluarga mereka melindungi, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Tuhan tolong, kami berdoa. Baik pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri semua yang terkait, segala mereka yang berpikir dalam TNI, Polri dan semua yang memikirkan tentang kondisi ini, kiranya hikmat yang dari Tuhan menyertai mereka, perlindungan dari Tuhan menyertai mereka, mulai dari tingkat tertinggi pusat, daerah, terus sampai di daerah kami Banyuwangi Tuhan. Lindungi daerah kami Banyuwangi ya Bapa. Doa hamba-Mu kepadamu ya Bapa. Sampai di kecamatan Glenmore di mana kami hidup, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pelihara. Keluarga kami semua Engkau pelihara dalam nama Yesus. Masyarakat di sekitar kami Engkau pelihara. Engkau tolong kepada siapa lagi kami berseru kalau bukan hanya kepada-Mu ya Tuhan, pencipta serba sekalian alam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kedangkan tangan. Terimalah kiranya berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datanglah. Terimalah berkat ini, selalu mengucap syukur Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Shalom. Untuk jemaat tetap ya setia mengiring Tuhan. Untuk jemaat tetap tekun mengiring Tuhan. Ada pengumuman-pengumuman akan kita sharekan lewat grup yang kita sudah miliki bersama. Tuhan berkati. Puji Tuhan.